Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep yang sangat penting dalam JavaScript yaitu objek. Di mana kita akan belajar apa itu objek, bagaimana caranya kita bisa menggunakannya, dan juga memahami tentang konsep objek prototype. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu objek. Dalam JavaScript, objek itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk key value ya. Jadi ini mirip seperti array, namun ketimbang kita merujuk suatu nilainya itu dengan indeks, kita akan merujuk nilainya dengan key tertentu, di mana key ini dalam konteks objek itu bisa kita sebut sebagai property. Nah, kalau kita perhatikan pada sebuah contoh objek di sini, kita bisa lihat bahwa objek ini tuh sedang merepresentasikan entitas person atau orang. Di mana objek person ini itu sudah memiliki properti seperti name, age, dan grade. Yang mana properti name itu akan kita gunakan untuk menyimpan nama dari person ini, yaitu John dalam bentuk string, properti age atau umur yang akan menyimpan angka atau number 30, dan properti grade yang menyimpan sebuah fungsi ya. Jadi bukan nilai biasa, melainkan menyimpan sebuah fungsi tanpa nama atau anonymous function, yang apabila dijalankan, fungsi ini dia akan mengembalikan pesan pada konsol, hello, my name is this name. Nah, yang mana this name ini itu akan merujuk ke value atau nilai dari property name yang ada di dalam objek ini yaitu John, di mana untuk this ini akan kita gunakan setiap kita ingin merujuk ke nilai lainnya yang disimpan pada property lain di dalam lingkup objek ini saja. Jadi sederhananya menggunakan keyword this, kita tuh seperti memberikan konteks ke program bahwa kita ingin mengakses property name yang ada di dalam konteks objek person ini. Nah, mungkin supaya lebih jelas saja di sini saya akan coba membuat objek ini pada snippet browser saya agar kalian lebih paham saja mengenai cara penggunaan dari objek ini. Oke, kembali lagi ke dalam snippet index.js kita di sini. Selanjutnya saya ingin membuat sebuah variabel person sama dengan kurung kurawal di sini. Nah, perlu diingat di sini ketika kita ingin membuat sebuah objek, pastinya kita harus menggunakan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup seperti ini. Di mana di dalamnya kita baru tetapkan properti-properti yang ada serta nilainya ya. Misal seperti property name, kita berikan John. Lalu, antar properti kita berikan pembatas koma seperti ini. Nah, umumnya properti baru itu diletakkan di line baru. Lalu properti terakhir ada grade yang berisikan function, anonymous function, yang mengembalikan console log. Hello, my name is seperti ini. Dimana sekarang kalau kita coba console log variabel ini, nah, maka dia akan mengembalikan ini di konsol. Sebuah objek juga, ya. Jadi objek itu bentuknya seperti ini. Intinya objek itu dikurung dengan atau dikemas dengan kurung kurawal seperti ini. Lalu di dalamnya kita bisa lihat nih properti-properti apa saja beserta nilainya ya. Dimana apabila kita ingin mengakses satu properti saja, misal kita ingin mengakses property name dari sebuah objek person seperti ini, kita langsung saja di sini di dalam console log kita targetkan property name seperti ini ya. Jadi kita akan lebih rincikan lagi dengan menggunakan titik. Sama halnya juga sebenarnya seperti console log di sini. Dia akan menggunakan titik untuk mengakses fungsi log. Jadi sebenarnya console ini juga itu sederhananya dia adalah sebuah objek yang berisikan properti log ya seperti ini. Dimana log ini ada method yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan sesuatu di dalam console ya. Nah, sama halnya dengan objek person kita. Objek person kita sekarang di sini sudah memiliki property name, nah di mana kita bisa akses dengan memberikan titik di sini setelah nama objek tersebut. Selanjutnya, apabila kita jalankan, nah maka dia akan mengembalikan John ya. Lalu cara lain supaya kita dapat mengakses properti dari sebuah objek itu seperti ini. Jadi kita panggil nama objeknya, lalu kita gunakan kurung siku ya seperti ini. Nah, di mana kalau kalian lihat di sini, kita sudah diberikan opsi-opsi terkait properti apa saja yang ada di dalam person ini. Jadi ada age ya, age, grade ya, grade ini, lalu name ya, yang namanya. Jadi dalam bentuk string, makanya ada tanda kutip seperti ini. Misal apabila di sini saya ingin menunjukkan umurnya, nah saya bisa melakukannya seperti ini. Kalau kita jalankan, nah maka sekarang dia akan mengembalikan 30 seperti ini ya, sesuai dengan age atau umur dari person ini. Kita set 30 kan tadi ya. Nah, selain kita bisa mengakses properti, kita juga bisa mengubah isi dari propertinya secara langsung di luar dari objek ini. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya panggil person, saya targetkan property age sama dengan 31 seperti ini. Maka setelah blok kode itu akan menjalankan line ini, objek dari person ini akan berubah umurnya
menjadi 31 ya. Dimana kalau di bawah sini kita console log, age atau umur dari person itu sekarang. Nah, maka kita bisa lihat bahwa yang awalnya tadi 30 sebelum kita jalankan blok kode ini, setelahnya maka umurnya sekarang menunjukkan 31 ya. Yang mana selain kita tuh bisa mengubah nilai dari properti, kita tuh sebenarnya bisa langsung menambahkan sebuah properti. Jadi misal apabila saya tambahkan sebuah properti baru ke dalam objek ini, properti job, di mana nilainya saya set sebagai developer. Lalu sekarang coba kita console log aja nih. Objek person, kita lihat hasil akhirnya dari keseluruhan objek ini tuh seperti apa setelah kita menambahkan properti job ini. Nah, kalau kita lihat sekarang nih di dalam objek person, dia memiliki properti name, age, job, dan fungsi greet ya. Yang mana properti job ini kan tidak ada ya dalam pendeklarasian objeknya di sini karena kita tambah secara manual di bawahnya di sini. Job ya, properti job. Yang pastinya kita bisa fokuskan juga untuk menargetkan properti tersebut dengan memanggil person.job. Nah, dia akan mengembalikan developer seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah mungkin untuk menggunakan fungsi greet di sini ya. Ketimbang sebelumnya itu kita sudah memahami nih cara bagaimana kita bisa mengakses, mengubah atau bahkan menambah properti baru dengan data yang bentuknya itu standar seperti misal string atau number dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengakses properti yang berisikan fungsi seperti ini? Nah, kalau dalam kamus JavaScript, ini tuh disebut sebagai method ya. Jadi sederhananya objek person itu memiliki sebuah method greet seperti ini, yang kalau dijalankan dia akan mengembalikan sebuah console log, hello my name is, misal dalam kasus ini John ya. Nah, cara kita menggunakan method itu, kita bisa langsung saja nih panggil objeknya, objek person, lalu greet, seperti ini ya. Yang mana kalau kita jalankan, nah maka fungsi ini, fungsi greet, dia sudah berhasil dipanggil, di mana sekarang program kita akan mengembalikan hello my name is John ya. Yang pastinya karena this name ini akan merujuk ke nilai apapun yang ada pada property name. Jadi kalau kita ubah namanya menjadi Andi misal, maka kalau kita jalankan lagi, nah dia akan mengembalikan hello my name is Andi. Jadi nilainya akan menyesuaikan dengan value dari property name. Seperti itu ya, jadi cukup mudah sebenarnya ini untuk menggunakan atau cara mengoperasikan objek pada JavaScript. Nah, selanjutnya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah mungkin cara-cara kita bisa membuat sebuah objek ya. Jadi mungkin kita refresh dulu, kita hapus di sini karena saya ingin membuat sebuah objek baru. Misal nama objeknya saya berikan person juga. Dia memiliki property name Alice, age-nya 25. Dimana mungkin untuk method greet-nya saya akan tambahkan di luar objek seperti ini ya. Greet sama dengan function. Saya return saja di sini. Hello, my name is plus di sini ya. Yang mana sekarang kalau kita jalankan person greet, kita akan diberikan sebuah error nih. Identifier person has already been declared. Nah, karena sebelumnya kita tuh sudah mendefinisikan objek juga yang namanya itu person ya. Jadi sekarang program itu seperti ambigu. Karena di memori program ini untuk sekarang tuh dia sudah menyimpan sebuah objek yang bernama person, namun sekarang kita ingin menambahkan lagi objek baru yang bernama person juga. Nah, jadi program ini akan bingung. Nah, untuk itu mungkin kita bisa refresh saja nih halaman ini. Lalu kita jalankan lagi. Dimana sekarang saya diberikan error Alice is not defined. Karena di sini harusnya person ya, bukan Alice. Kita jalankan lagi aja. Nah, maka dia akan mengembalikan hello my name is Alice. Cara pembuatan objek seperti ini itu adalah cara yang bisa dibilang cara baru ya. Dan yang bisa dibilang paling sederhana juga. Nah, cara ini disebut sebagai object literal. Yang mana sebenarnya ada cara yang lebih tradisional lagi untuk membuat sebuah objek, yakni melalui constructor function. Nah, supaya kita bisa membuat sebuah objek melalui constructor function, kita bisa hapus dulu ini. Lalu, pertama-tama kita ingin membuat sebuah fungsi yang kita berikan person seperti ini. Lalu, fungsi ini menerima dua parameter, memiliki dua parameter, name, age. Lalu kita set this name sama dengan name yang datang dari parameter, dari argumen parameter name, sama juga untuk age. Seperti ini ya. Nah, umumnya fungsi yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah constructor function, kita berikan namanya nama yang huruf awalnya kapital seperti ini ya.
Karena memang sebenarnya dalam kata lain ini adalah sebuah kelas ya. Namun untuk sekarang kalian tidak perlu khawatir dulu apa itu kelas. Selanjutnya di sini di bawahnya saya ingin menambahkan properti baru di dalam sini. Kita berikan namanya person prototype grid ya. Kita berikan function juga seperti biasa. Return good morning misal kali ini. My name is this name. Dimana setelah ini kita bisa membuat sebuah variabel. Misal dalam kasus ini nama variabelnya tuh Alice. Kita set new person Alice 25 seperti ini. Nah, jadi yang sederhananya saya lakukan di sini adalah di variabel Alice di sini saya membuat sebuah objek person baru ya. Objek yang memiliki skema person seperti ini. Jadi pastinya nanti ada property name dan age. Di mana di sini kita set name-nya sebagai Alice, age-nya sebagai atau berumur 25 ya. Jadi melalui function person di sini ini kita bisa jadikan sebagai sebuah kerangka untuk membuat objek yang nantinya akan memiliki property name dan age. Di mana nanti value-nya kita set sendiri seperti ini secara manual melalui argumen dari parameter fungsi ini. Lalu apabila kita menggunakan teknik constructor function di sini untuk menambahkan properti baru, kita bisa menggunakan prototype lalu dilanjut dengan nama properti baru yang ingin kita tambahkan lalu value-nya ya. Dimana sekarang mungkin kita coba nih, kita console log Alice ya, dia akan merujuk ke variabel Alice di sini. Kita coba panggil grid. Nah, maka program akan mengembalikan good morning, my name is Alice. Misal sekarang di sini kita coba console log juga umurnya. Nah, maka dia benar ya mengembalikan umur 25 seperti ini. Nah, sederhananya itulah caranya bagaimana kita bisa membuat objek menggunakan constructor function. Walaupun dengan menggunakan objek literal itu lebih mudah secara penulisan dan sintaks, namun melalui constructor function ini sekarang kita tuh dapat membuat banyak objek person dengan nilai properti yang berbeda-beda ya. Jadi misal apabila kita ingin menambahkan atau membuat objek John misal, kita langsung saja di sini berikan new person. Lalu misal namanya kita set ke John, umurnya misal 30. Yang mana sekarang apabila kita console log John grid seperti ini. Nah, maka dia akan mengembalikan good morning, my name is John. Jadi sederhananya semudah itu bagaimana caranya kita bisa membuat objek person baru tanpa kita harus mendefinisikan propertinya di masing-masing objek Alice dan John ini. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang yang namanya objek prototype. Jadi prototype itu sebuah mekanisme di mana objek itu dapat mewarisi properti-properti dari objek lain. Nah, sederhananya objek yang akan diwarisi dengan properti tersebut itu mungkin bisa kita analogikan seperti turunan atau objek anak dari objek induknya ini ya. Sehingga objek anaknya berhasil mewarisi properti-properti yang datang dari objek induknya. Jadi mungkin apabila kalian sebelumnya pernah belajar terkait OOP atau pemrograman berorientasi objek, nah ini kurang lebih konsepnya itu sama ya. Mungkin langsung saja saya coba praktekkan agar kita lebih paham terkait objek prototype ini. Di mana di snippet browser, sini saya sudah bersihkan snippet index.js saya. Di mana di sini saya ingin membuat sebuah objek animal yang berisikan properti it, properti method it, dia. Jadi dia mengandung fungsi yang hanya mengembalikan sebuah console log this animal is eating. Lalu dari objek animal ini kita turunkan atau wariskan ke objek baru yang bernama dog. Karena kan dog, dia secara logika itu kan bagian dari animal ya, bagian dari hewan. Maka dari itu pastinya dia juga bisa makan ya, juga bisa harusnya menggunakan method atau memiliki method eat di sini. Untuk itu kita ingin membuat objek baru, caranya dengan seperti ini, objek create animal. Nah, objek create ini berbeda dengan keyword new yang baru saja kita gunakan ya. Dimana dengan menggunakan objek create di sini, itu memungkinkan kita untuk membuat objek baru yang mewarisi properti-properti dari objek induknya di sini tanpa kita harus membuat objek ini sebagai constructor function. Karena kan memang dasarnya sifat pewarisan ini itu lebih umum digunakan untuk objek yang dibuat dengan menggunakan constructor function. Namun itu adalah hal yang lebih advance ya, karena itu sudah masuk ke pembahasan OOP atau pemrograman berorientasi objek. Jadi sederhananya di sini, apabila kita hanya menggunakan objek literal, kita bisa langsung saja membuatnya dengan objek create di sini. Lalu sebagai argumen pertama kita masukkan
objek induknya yaitu animal. Selanjutnya di bawah sini mungkin saya ingin menambahkan metode baru pada objek dog. Metode bark. Yang mana sekarang kita coba panggil nih kedua metode ini, eat dan bark. Namun kita panggil kedua metode ini sepenuhnya dari objek dog. Jadi dog eat dan dog bark. Coba kita jalankan. Nah, maka sekarang eat dan bark ini sudah dipanggil, di mana bark atau metode bark ini kan adalah metode yang original atau yang khusus untuk objek dog di sini ya. Sedangkan untuk metode eat, dia ini kan sebenarnya adalah metode turunan dari objek animal. Mana kalau kita lihat di sini kan kita tidak mendefinisikan metode eat sama sekali pada objek dog ya. Namun objek dog itu masih bisa menggunakannya. Yang mana selain properti eat dan bark di sini, kita bisa melihat dog itu memiliki properti apa saja di sini ya. Dimana kalau kita lihat di sini, dia tuh tidak hanya sebatas memiliki bark dan eat, melainkan dia juga memiliki properti-properti built-in atau properti bawaan seperti ini ya. Jadi ada define getter, setter, constructor, has on property, dan lain sebagainya. Nah, properti-properti bawaan ini itulah yang sebenarnya disebut sebagai properti prototype. Dan pastinya pada setiap objek yang ada pada JavaScript pasti dia akan memiliki properti-properti ini. Misal sebagai contoh, kita bisa menggunakan has on property untuk mengecek apakah objek dog ini memiliki properti yang bernama bark. Seperti ini ya. Jadi dia argumennya menerima string, dimana mungkin kita hapus saja dulu di sini. Lalu kita console log aja hasilnya ya. Dia pastinya itu akan mengembalikan sebuah boolean true atau false. Nah, dimana melalui metode ini kita bisa mengetahui sekarang bahwa objek dog itu memiliki properti pribadi yang bernama bark dan bukan datang dari turunan objek lainnya seperti misal objek animal. Dimana sekarang kalau kita cek has on property eat, maka dia akan mengembalikan false karena properti eat di sini itu bukan properti original dari objek dog, melainkan dia itu turunan dari objek animal, makanya dia akan mengembalikan false. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan built-in property pada objek. Jadi sebenarnya kalian bisa cek sendiri nih kegunaannya dari masing-masing properti ini itu apa, apabila kalian penasaran atau ingin mencari tahunya lebih lanjut. Demikian itulah penjelasan mendasar mengenai objek dan prototype dalam JavaScript. Intinya, konsep ini harus kalian ingat karena objek itu adalah fondasi penting dalam JavaScript. Bahkan array sendiri yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kalau dalam konteks JavaScript itu adalah sebuah objek ya. Karena memang bahasa JavaScript itu sendiri itu dibangun menggunakan objek. Jadi sebaiknya kalian itu pahami betul-betul tentang bagaimana cara kerja objek agar kalian dapat lebih paham terkait proses pengembangan aplikasi web menggunakan JavaScript. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.